Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menegaskan program magang nasional mengedepankan aspek pemerataan. Aspek pemerataan dilakukan baik secara geografis maupun program studi dan bidang industri. Hal tersebut dilakukan agar program magang nasional benar-benar menjadi jembatan bagi para lulusan baru lintas bidang dan industri. Hal tersebut disampaikan Yasirli usai menghadiri Indonesia International Sustainability Forum 2025 di Jakarta Convention Center Sabtu 11 Oktober. Rule pertamanya adalah kita ingin ada pemerataan lintas geografi dan pemerataan dari tadi. Ya, kita tentu akan melihat tidak hanya posisi tertentu tapi juga variasi, sehingga berbagai program studi para calon peserta magang ini kita diakomodasi. Yasirli mengatakan saat ini sudah ada 212.000 perusahaan yang mendaftar dalam program magang nasional. Jumlah tersebut akan terus bertambah mengingat pendaftaran bagi perusahaan masih dibuka hingga 14 Oktober. Sementara itu, untuk pendaftaran bagi peserta magang masih dibuka hingga 15 Oktober. Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Arief Prasetyo Adi dari jabatannya sebagai Kepala Badan Pangan Nasional atau Bapanas. Sebagai penggantinya, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk merangkap jabatan sebagai Kepala Bapanas yang baru. Dalam pergantian ini, Mensesnek membantah jika pencopotan Kepala Bapanas secara spesifik terkait penurunan kualitas beras akibat penumpukan terlalu lama di gudang. Ya, tidak secara langsung itu dilaporkan, tapi kan itu sebagai sebuah hal yang memang kondisinya seperti itu ya, yang memang itu menjadi fokus baik di Kementerian Pertanian maupun teman-teman di Bulog, bagaimana memperbaiki manajemen terutama penyimpanan. Kemudian juga perlu kita sadari bahwa gudang-gudang kita juga beberapa pada kondisi yang memang perlu perbaikan gitu, termasuk penambahan pembangunan gudang baru yang kita rencanakan ada di kurang lebih di 100 tempat, oleh karena alhamdulillah panen kita terutama beras ya, padi itu meningkat dan akhir tahun ini akan memasuki kembali masa panen. Jadi kita harus mempersiapkan gudang-gudang penyimpanan yang baru gitu. Prasetyo Adi juga menjelaskan penunjukan Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengisi posisi Kepala Bapanas sebagai langkah efisien. Sementara itu, menurut Mensesnek, mantan Kepala Bapanas saat ini sedang dipersiapkan untuk penugasan di posisi yang berbeda. ASEAN Master Downhill 2025 yang digelar di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau berhasil menarik wisatawan asing pecinta balap sepeda untuk turut berpartisipasi. Beberapa peserta datang dari Inggris, Brazil, Filipina, Singapura, hingga Malaysia terlihat antusias mengikuti kompetisi penuh adrenalin ini. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, Hasan, pada Minggu 12 Oktober mengatakan untuk pertama kalinya ajang ini diikuti 200 peserta lokal dan internasional. Menurut Hasan, berkat kesuksesan ini, ke depan pemerintah akan menggelar kompetisi secara tahunan agar dapat mendorong pertumbuhan pariwisata dan menggerakkan ekonomi lokal. Jadi ada multiplier effect antara dunia usaha industri pariwisatanya, penghobinya, kita pemerintah, stakeholdernya. Saya kira hari ini sektor pariwisata menjadi unggulan potensi untuk pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah. Dua peserta mancanegara pun berbagi tentang pengalaman mereka mengikuti ASEAN Master Downhill 2025 ini. It was really fun, very friendly. I already came here a couple of times just to do the uplift, so I knew the track would be fun. I had a good time. Pretty tired. The track, that was really fun. It has some good bits of jumps and berms, but you also have to pedal really hard. The pedaling is maybe not that much fun, but in the race you just got to do it. So. Honestly, for first time, I think it's fun. It is fun and I hope to come back for more. Di 2026, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bakal kembali membuka lintasan balap sepeda serupa yang akan digelar di Kabupaten Bintan.
Gelaran di Bintan nanti dinilai dapat memberikan sensasi pengalaman yang berbeda dari Kota Batam.